Oke, teman-teman, jadi kita akan membahas cara menentukan dan memilih bibit untuk tanaman tabu lampot kita yang baik dan berkualitas ya. Jadi sebelum kita menentukan memilih bibit apa, kita harus mengenal dulu ya. Jadi perbanyakan bibit untuk tanaman itu ada dua ya, yaitu secara generatif dan secara vegetatif ya. Kemudian apa sih bedanya perbanyakan bibit secara generatif dan vegetatif ya? Yang pertama, perbanyakan bibit secara generatif itu ya, itu adalah perbanyakan bibit secara alami ya. Contohnya adalah perbanyakan bibit melalui biji atau benih ya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah perbanyakan bibit secara vegetatif, yaitu adalah perbanyakan bibit secara rekayasa atau pemotongan dari induknya yang diambil bukan dari alat kelamin tanamannya. Contohnya yang sudah seperti kita ketahui adalah mencangkok, stek, okulasi, dan perundukan. Terus kira-kira apa sih kelebihan dari kedua cara tersebut ya? Yang pertama kita bahas lebih dulu perbanyakan bibit secara generatif ya, yaitu kelebihannya adalah pertama, tanaman yang diambil dari biji atau benih tadi itu berpotensi lebih unggul dari induknya ya. Jadi kalau induknya setahun berbuah sekali atau misalnya hasil buahnya sedikit, itu si bibit yang kita ambil dari biji itu ada kemungkinan berbuahnya bisa setahun 2 kali dan hasilnya lebih baik dan berkualitas. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap lingkungan yang tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai sistem perakaran yang kuat ya, sehingga kalau kena angin kencang kemungkinan tidak robohnya lebih besar. Kemudian setelah kita mengetahui kelebihan tersebut, kita juga harus mengetahui kekurangannya ya. Kekurangannya dari perbanyakan bibit secara generatif itu adalah kemungkinan bibit tersebut lebih buruk dari induknya tadi ya. Kemudian masa-masa produktifnya membutuhkan waktu yang lebih lama ya, dibandingkan dengan perbanyakan bibit secara vegetatif. Nah, setelah kita mengetahui kekurangan kelebihannya, kemudian kita juga harus mengetahui kelebihan dari dan kekurangan dari perbanyakan bibit secara vegetatif ya teman-teman. Yang pertama, perbanyakan bibit secara vegetatif itu kelebihannya adalah hasil bibit yang diambil sama persis dengan induknya. Kemudian yang kedua, bentuk atau ukuran dari tanaman tersebut kecil ya. Kemudian setelah kita mengetahui kelebihannya, kita juga harus mengetahui kekurangannya ya, yaitu adalah perakaran tidak terlalu kuat dibandingkan dengan perbanyakan bibit secara generatif. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan yang rendah ya. Nah, setelah kita tahu perbanyakan bibit secara generatif dan vegetatif, baru kita menentukan apa sih bibit yang pas untuk tanaman tabu lampot kita ya. Itu saya merekomendasikan adalah perbanyakan bibit secara vegetatif ya teman-teman untuk tanaman tabu lampot. Jadi untuk tabu lampot itu tadi sarankan secara vegetatif ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ya saat pemilihan bibit secara vegetatif tersebut, untuk lebih jelasnya mari kita bahas ya. Jadi saya menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika teman-teman akan memilih bibit tabu lampot kita ya, yaitu pertama, kesehatan bibit yang baik. Untuk mendapatkan kesehatan bibit yang baik ya, teman-teman harus memilih bibit dari induk yang sehat, tahan terhadap serangan hama, serta hasil panen yang melimpah dan unggul ya. Kemudian bibit yang diambil dari induk yang sudah dewasa. Kriteria dewasa yang dimaksud di sini adalah induk yang akan diambil tersebut sudah mengalami minimal 3 kali pembuahan semenjak pertama ditanam ya teman-teman. Kemudian di poin 2 ini kita juga dapat melihat apakah bibit yang akan kita ambil itu mempunyai sifat cepat berbuah, produktif saat berbuah, dan tahan terhadap serangan berbagai hama. Kemudian poin yang nomor 3 yang harus kita perhatikan ya, pilihlah bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat teman-teman ya. Nah, ini merupakan poin yang vital. Jadi kita jangan asal-asalan menanam bibit yang tidak cocok dengan kondisi lingkungan di sekitar ya. Jadi kita tidak sia-sia menyempatkan waktu untuk merawat tanaman tersebut. Ya, mungkin demikian ya cara pemilihan bibit yang baik dan berkualitas dari saya. Sekian, terima kasih.